Jadi mencatat nggak? Ya, tadi iya dicatat. Oke, Ya. ada yang tidak mencatat di sini teman-teman? Tapi hafal nggak? Coba yang tidak mencatat. Bagaimana kalau tidak mencatat, cara menghafalnya tadi? Gimana? Gerakan. Ya, betul, dengan Gerakan. gerakan, ya, dengan gerakan. Itu gerakan itu sangat membantu. Ya, sangat membantu, apalagi dengan ekspresif ya. Kita perhatikan wajah teman kita ketika mengucapkan itu dan kita bisa menangkap gitu, dan sehingga kita bisa mengulanginya lagi. Nah, kira-kira kalau terjadi dengan pelajaran di kelas bagaimana kegiatan seperti tadi? Sangat menyenangkan. Berkesan. Nah, sangat menyenangkan. Ya, paling Berkesan. coba saya tanya sekarang, kalau yang apa, yang ceria seperti apa gerakannya? Ya, Ceria. yang sigap bagaimana gerakannya sigap? Ya, Sigap. yang tangguh? Tangguh. Ya, oke. Semangat? Semangat. Semangat. Oke, ya. Seperti itu kan. Jadi gerakan bisa kita ulang-ulang ya. Ya, bahkan kalau mungkin bisa menghafal Al-Qur'an juga begitu, seperti itu. Ya, menghafal semudah tersenyum ya, katanya menggunakan gerakan. Ya. Oke, baik, itulah sedikit untuk pre-opener kita untuk memberikan semangat kepada kita semua. Tadi juga sambil menunggu teman-teman yang baru bergabung ya, itu pre-opener. Salah satu fungsinya pre-opener adalah memang untuk menunggu juga ya teman-teman yang masih belum siap atau belum bergabung. Baik, selanjutnya opener. Nah, opener ini kita langsung menggunakan annotate dengan menuliskan important points ya. Hal-hal penting apa yang kemarin teman-teman sudah pelajari selama 1 hari trip ya, hari pertama trip. Ya, poin-poin apa yang dirasa penting ya, importance, yang teman-teman bisa tuliskan di sini di kotak-kotak ini dengan menggunakan annotate. Ya, silakan. Dari kegiatan kemarin ya, trip hari pertama, hal-hal penting apa yang teman-teman dapatkan? Nah, silakan dituliskan. Oke, di sini sudah ada alur pembelajaran ya. Oke, lanjut. Ya, saya bisa rapikan. Yang belum selesai nulisnya juga boleh ditulis, diperbaiki. Aku menulis kayak gue bisa kok. Gue aplikasinya sebelum masuk. Oh iya. Wow. Laptopnya. Oke, silakan yang lain.
Oke, ini sudah saya bagi-bagi, ada menuliskan ADLX beberapa di sini. Oke, alur pembelajaran ada juga beberapa. Assessment banyak ya, Introflex ya, itu adalah hal penting. Assessment dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, ini luar biasa ya. Pembelajaran jadi menyenangkan dan mengesankan. Oke, pull and push ya, ini pull and push. Ya, pull and push ini penting teman-teman karena keseimbangan ya antara pull and push. Oke. Silakan ada lagi. Ini masih ada kotak kosong di sini. Mau ada yang mau menulis? Attitude nih, attitude. Oke, boleh di sini. Oke, ada lagi? Ya, ini yang kita sepakati sebagai poin-poin penting. Nah, ini ada ASK. ASK juga penting ya. Attitude, skill, knowledge. Oke. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, saya foto dulu biar kita rekam. Ini adalah important points yang sudah teman-teman dapatkan ya dari kegiatan kemarin. Baik, kita sudahi kegiatan ini. Saya hapus. Oh, masih ada. Oke, sudah ya. Saya kirim dulu ke grup biar teman-teman juga bisa mengikuti apa yang menjadi important points. Mungkin ada yang mau menyampaikan secara lisan, boleh? Hal apa, hal penting apa yang teman-teman pelajari kemarin? Ada yang mau menyampaikan secara lisan? Oke, di sini ya tidak bisa dengan Chromebook. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan lagi dulu. Dari important points tadi, ya kita sudah mencapai poin-poin pentingnya. Nah, sekarang kita akan coba mengulas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang logo. Ya, kita sedikit overview ya, pendekatan pembelajaran terpadu. Apa filosofi logo ADLX terpadu di samping? Ya, mungkin ada yang ini sudah apa namanya mengetahui gitu atau sudah diulas dan sudah dipelajari. Apa filosofi logo ADLX terpadu di samping? Nah, kira-kira ada teman-teman yang mau menyampaikan filosofi logo apa dari ADLX terpadu ini? Ya, ini logonya. Ya, ada yang mau mencoba? Silakan langsung raise hand. Ya, terlihat di saya atau mau open mic. Kira-kira filosofi logo ini apa? Gitu, atau bagaimana filosofinya sehingga bisa kita lebih pahami lagi bagian-bagian yang ada di dalamnya ya seperti active deep learning experience terpadu Introflex. Ya, silakan teman-teman. Tidak apa-apa mencoba, tidak ada yang salah ataupun jika dianggap ini ya menyimpang gitu nggak ada. Ini boleh. Oke, silakan. Coach Bani, ya Coach Bani, raise hand. Langsung open mic. Coach Bani dulu ya. Ya, ada Coach Bani. Silakan Coach. Mic-nya juga. Ya, mohon maaf. Ternyata si Dini saya ada. Iya, iya. Nah, saya nggak ngeliat. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau saya mengambil gambar
itu berarti ada circle ya, ada circle di mana di situ terdapat beberapa poin, ada Q, ada E, R, T, A, D, U, di mana itu merupakan sebuah rangkaian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu yang T-nya itu adalah telaah, kemudian E-nya adalah eksplorasi, R-nya itu adalah rumuskan, terus T-nya itu adalah presentasikan, aplikasikan, duniawi, dan U-nya adalah ukhrawi. Seperti itu, Coach. Barangkali mungkin saya salah, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Coach Bani. Kira-kira hubungannya antara active deep learner terus terpadu introflex itu bagaimana? Hubungannya adalah saling keterkaitan antara semuanya, di mana pembelajaran itu menjadikan pembelajaran yang mendalam untuk siswa, kemudian dihubungkan pembelajaran yang kita hubungkan duniawi maupun ukhrawi, Coach. Oke, jadi active deep learner experience itu ada di titik yang luar ya, ada di kotak yang paling luar. Terus selanjutnya di layer selanjutnya terpadu. Lalu di dalamnya ada introflex. Nah, gitu kan? Nah, kira-kira gimana? Ada yang mau nambahkan atau mau juga ikut untuk mencoba? Logo ini kelihatannya lambangnya seperti apa? Nah, itu boleh juga dilihat. Oke, tadi sudah ada, sekarang Coach Zaki ya. Coach Zaki, silakan. Oke, terima kasih Sato atas waktu yang diberikan. Saya melihat dari itu adalah suatu pembelajaran menggunakan metode active deep learning experience dengan menggunakan metode terpadu, karena terpadunya itu ada di dalam, dan yang terakhir adalah itu ada introflex adalah suatu faktor kunci dari pembelajaran active deep learning experience itu tersebut. Mungkin dari itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Zaki. Jadi memang itu ada intisarinya ya, atau faktor kunci ya. Faktor kuncinya adalah introflex. Ya, kemarin sudah dijelaskan pasti oleh Coach Fitri. Lalu terpadu di sini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang bisa dimunculkan dan untuk mendapatkan active deep learner experience. Gitu. Jadi yang kita ingin peroleh adalah active deep learner experience. Ya, bukan learning experience ya, Coach Zaki ya. Jadi learner experience. Karena itu dua hal yang berbeda antara learning dengan learner. Ya, Ya. bahkan kemarin R-nya 3. R-nya banyak. Iya. Ya. Learner. Gitu, learner gitu. Iya, saya nggak bisa ngomong R jadi susah. Ya, mesti latihan ya ngomong R. Oke, active deep learner ya, learner experience. Ya, R-nya ini harus ditambah 3 karena ini justru penekanannya di situ. Ya, penekanannya adalah tidak boleh menjadikannya menjadi learning. Karena kita sering tuh kepleset jadi learning experience. Padahal yang mau dimaksud adalah learner experience, pengalamannya sebagai seorang pembelajar. Gitu ya. Jadi learner dengan learning itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi perlu kita hati-hati. Learner di sini adalah pembelajar dan pembelajar secara individual. Ya, makanya R-nya ada 3. Nggak boleh ditambah S. Kalau ditambah S kan jadi banyak. Ya, jadi kalau dalam pelajaran bahasa Inggris tuh learners gitu ya, jadi banyak orang. Ini enggak, harus tunggal ya, harus tunggal, harus singular. Ya, yaitu learner secara individual belajar sebagai seorang pembelajar yang mendapatkan pengalamannya gitu sebagai seorang pembelajar. Nah, itu active deep learner experience. Jadi apa yang diingat adalah sebagai seorang pembelajar gitu, bukan sebagai orang yang lewat-lewat saja gitu. Jadi dia learner experience. Oke. Baik, itu ya tadi tambahan. Kita beri kesempatan selanjutnya yaitu Coach Rizna ya. Silakan Coach. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini dalam logo ini ada 3 pokok yang diusung dalam logo tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran model ADLX. Itu adalah pembelajaran yang dilaksanakan agar menyenangkan, kemudian
murid dan peserta didik semuanya bisa mengetahui secara mendalam. Itu model pembelajarannya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut itu melakukan pendekatan terpadu dengan rincian adalah telaah, kemudian eksplorasi, rumuskan, presentasi, aplikasikan, duniawi serta ukhrawi. Itu pendekatannya. Yang diharapkan dalam pembelajaran itu semuanya itu bisa dilaksanakan oleh seorang pembelajar. Kemudian dalam pembelajaran tersebut itu ada 4 kata kunci yang harus dilaksanakan juga ya, yaitu individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Yang mana ketiga-tiganya kalau dilaksanakan maka pembelajaran kita insya Allah kembali kepada tadi ya, tujuan pembelajaran itu sampai ya dan terkandung dalam semua aspek yang kita harapkan gitu ya. Murid bisa menerima, tidak hanya menerima pelajaran saja, dia mencintai pelajaran tersebut dan dia juga bisa mengaplikasikan. Demikian, Coach. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus pada Coach Trisna yang merangkum ya semuanya. Dan ini memang pemahaman yang luar biasa dari konsep kita, yaitu Active Deep Learner Experience yang dalam pelatihan POP ini menjadi sasaran utamanya. Gitu. Karena kalau pendekatan terpadu, saya yakin teman-teman juga sudah mendengar ya, sudah banyak pelatihan-pelatihan seputar terpadu. Lalu yang menjadi key factor, faktor kuncinya untuk memunculkan terpadu dan active deep learner experience itu adalah introflex. Ya, introflex itu adalah key factors, ya, faktor kunci. Ya, faktor kunci itu berarti harus yang penting ya, suatu hal yang esensial. Harus dimunculkan introflexnya dalam setiap pembelajaran kita. Dalam setiap pembelajaran kita harus ada individualisasi, harus ada interaksi, harus ada observasi, dan harus ada refleksi. Nah, itu yang harus kita munculkan ya dalam kita menjalankan pendekatan pembelajaran terpadu agar muncul apa yang disebut dengan Active Deep Learner Experience. Oke, kalau dari bentuk logonya ada yang mau berkomentar? Mungkin teman-teman yang visual bisa membayangkan nih kira-kira bentuknya seperti apa ya? Logo ini ya, logo ADLX terpadu ini seperti apa ya bentuknya ini? Ada yang mau berkomentar? Ya, Coach Wardoyo silakan. Itu seperti perisai. Perisai, betul ya, shield dalam bahasa Inggris seperti perisai. Ya, boleh. Oke, perisai. Jadi filosofinya bisa juga perisai. Itu sesuatu yang menjadi tameng ya dalam keberhasilan kita, perjuangan kita untuk melahirkan generasi imamul mutakin atau generasi ulul albab. Ya. Atau bisa juga tempat seperti tempat tampungan air gerabah. Oh, tempat penampungan air ya, gerabah ya. Oke. Ya, seperti misalnya kayak seperti besar gitu ya tempat menampung air. Oke, ada lagi yang lain? Visual, kalau misalnya saya melihatnya seperti kapal gitu ya. Ya, mungkin seperti kapal sedikit mengarah seperti kapal selam gitu. Ya. Ada yang lain? Belum ada? Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Ini apa kira-kira bentuknya? Nah ini ya, ternyata dia menunjukkan simbolisasi filosofi kerang mutiara. Ya, kerang mutiara tapi dilihatnya dari atas gitu ya, dari atasnya yang mengalami tekanan dalam waktu yang lama untuk menghasilkan mutiara yang berharga. Nah, pasti teman-teman yang dari biologi tahu ya tentang bagaimana proses terbentuknya mutiara. Ya, proses terbentuknya mutiara. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang pernah tahu bagaimana terjadinya mutiara dalam sebuah kerang mutiara? Bagaimana proses terjadinya mutiara? Bisa jadi mutiara itu gimana? Oke, ini ada yang resen, alhamdulillah. Silakan, Coach Salis ya, barangkali yang belum ya, Coach Salis, silakan. Ya, saya mencoba menjelaskan tentang proses terjadinya mutiara. Jadi mutiara itu kan tadinya itu kan kerang itu kemasukan pasir karena proses tertentu kimiawi dan sebagainya.
itu waktunya juga sangat lama sekali. Akhirnya pasir itu berubah menjadi mutiara. Filosofinya adalah bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak berharga, bahkan itu dianggap sampah karena ditempa dalam waktu yang lama, butuh proses, itu jadi sesuatu yang berharga seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Coach Salis sudah menangkap apa yang dimaksud dengan proses ya, membuat menjadi mutiara. Jadi adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan gitu ya untuk menghasilkan mutiara. Dan katanya itu sebenarnya proses yang menyakitkan ya untuk si mutiaranya, gitu. Karena dia menghasilkan sesuatu zat ya yang menutup atau membungkus benda asing yang masuk ke dalamnya itu. Ya, dalam proses yang budidaya mutiara itu biasanya memang disengaja ya memasukkan sesuatu agar si mutiara kerang ini mengeluarkan ya zat-zat tersebut ya sebagai mekanisme pertahanan diri sebenarnya, yaitu untuk menutup benda yang masuk itu ditutup dengan zat. Nah, zatnya itulah yang sering kita sebut dengan mutiara ketika sudah berhasil. Itu sudah tercapai dalam bentuk yang bulat ya di dalam benda tersebut. Nah, itu prosesnya juga butuh waktu. Oke, nah itulah pendekatan pembelajaran terpadu yang diimplementasikan dengan jiwa introflex ya. Jiwa introflex itu berarti faktor yang penting ya, faktor kunci. Akan mampu menghadirkan pembelajaran yang aktif, deep learner experience bagi peserta didik. Nah, ini yang menjadi filosofinya di sini, teman-teman. Jadi itulah yang perlu kita dapatkan, filosofi dari active deep learner experience dalam rangka kita mengedepankan ya ADLX tersebut, memunculkannya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu dan faktor kuncinya adalah introflex ya, sebagai intisarinya adalah introflex yang harus dimunculkan, yang harus ada gitu dalam setiap pembelajaran kita. Baik, itu sedikit keterangannya dari mini presentation ini. Nah, kita punya landasan fokus utama SIT ya, fokus utama SIT. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, saya boleh minta teman-teman dari teman-teman yang ingin gitu menyampaikan apa yang bisa kita bahas dari fokus utama SIT ini. Ya, bagaimana teman-teman menginterpretasikan dan bagaimana teman-teman mungkin pernah mendapatkannya. Ini slide yang sering ya diulang-ulang. Ya, saya selalu melihat kalau misalnya coach ini Ustadz Dr. Sukro Muhab ya dari Dewan Pembina kita itu selalu mengedepankan ini, itu selalu mengingatkan tentang hal ini. Ya, silakan ada yang mau mengulas, ada yang mau mengulas fokus utama SIT ini. Coach ini Justina mungkin mau mencoba. Ini pasti pernah disampaikan ke teman-teman ya tentang fokus utama SIT. Ada menjadi ahli ibadah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, generasi ulul albab dalam surat Ali Imran ya 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi generasi ulul albab itu selalu menangkap fenomena ya terjadinya siang dan malam, ya terjadinya langit dan bumi ya, dan semuanya itu adalah sesuatu yang perlu diamati. Pemimpin, ya pemimpin gimana dalam Islam? Jadi khalifah ya di muka bumi ini. Khalifatul fil ard ya, itu adalah pemimpin. Itu menjadi misi dari seorang ya, misi penciptaan manusia. Ya, ada yang mau menambahkan, selanjutkan atau mau mengulas dari awal juga boleh. Silakan. Boleh raise hand dulu. Belum ada yang raise hand.
Silakan, ada teman-teman? Oke, ini adalah fokus utama SIT. Jadi fokus utamanya kita semua melahirkan generasi yang berimbang ya, seimbang antara zikir dan fikir. Ya, bahkan orang yang apa namanya punya pemahaman ya berusaha mencari itu akan menemukan bahwa ini harus seimbang. Kita dulu mengenal ini kita ya pemimpin kita di Indonesia yaitu B.J. Habibie mengungkapkan ini dalam hal mendirikan sekolah yang seperti apa. Dia ingin mendirikan sekolah yang seimbang antara penguasaan iptek dan imtak gitu ya, iman dan takwa, ilmu pengetahuan teknologi. Oleh karena itu beliau mewujudkannya ketika masih menjadi menteri sekolah gitu yang namanya Insan Cendekia, ya itu yang menjadi sekarang madrasah ya, madrasah aliyah Insan Cendekia di Kemenak ya, Kementerian Agama, yang sampai sekarang akhirnya bergulir menjadi proyek percontohan di semua wilayah ya di Indonesia. Yang namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Nah, pusatnya itu di Serpong. Nah, ini zikir dan fikir diupayakan seimbang menurut konsepnya Pak B.J. Habibie. Nah, kita pun sebenarnya sudah punya jauh sebelumnya itu, bahwa keseimbangan ini diperlukan untuk menjalankan 3 misi utama dari seorang manusia. Diciptakannya manusia untuk beribadah, ya untuk menjadi generasi ulul albab, dan menjadi pemimpin. Gitu. Sehingga lahirlah nanti keseimbangan itu melahirkan generasi yang disebut imamul muttaqin ya, imam para orang-orang yang bertakwa. Ya sesuai dengan doa kita ya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi generasi yang menjadi imamnya, menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu ya fokus utama SIT. Nah, selanjutnya kita punya profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah tahu ya, pasti di pelajar Pancasila ini ada 6. Ya, ada 6, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ini profil pelajar Pancasila ya, makanya POP ini kita kan mau mensinkronkan ya. Ya, bagaimana profil pelajar Pancasila ini yang 6 ini kita jadikan sesuatu yang dipadukan gitu dengan standar kompetensi lulusan SIT. Nah, ini prinsip pembelajarannya. Sajikan, internalisasi, terapkan ya. Nah, teman-teman apa filosofinya dari menyajikan? Kalau kita menyajikan itu apa yang kita lakukan, teman-teman? Kalau teman-teman menyajikan sesuatu, apa sih yang dilakukan? Memberikan sesuatu. Memberikan, ya. Misalnya contoh nih ya, kita ke warung Padang gitu ya, restoran Padang. Terus kita minta disajikan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh pelayan? Banyak pilihan. Menyajikan makanan. Menyajikan. Betul. Menyediakan. Apa yang disediakan? Makanan beserta alat makannya. Makanan beserta alat makanannya. Berapa jumlah makanannya? Beragam. Beragam. Dalam bentuk piring-piring kecil ya, Pak Wardoyo ya? Betul. Ya, kira-kira ada berapa piring itu yang disajikan? Ada 30 lebih. 30, betul. Nah, berarti udah biasa nih ke restoran Padang ya. Memang itu SOP-nya restoran sederhana, Pak Wardoyo. Jadi kalau ada 6 orang, ya 6 orang datang, lalu duduk di meja, dan mereka minta menyajikan, maka SOP-nya itu ada 30 piring. 30 piring buat 6 orang, berarti satu orang berapa piring? 5. Betul. Nah, ini numerasi ya. Numerasi. Jadi 5 orang, 5 piring untuk satu orang. Lalu yang menentukan yang dimakan apa itu siapa yang menentukan itu? Konsumen. Pelanggan, konsumen. Pelanggan, konsumen. Nah, bisa nggak kita bayangkan itu seperti murid-murid kita? Ya, murid-murid kita sajikan sesuatu yang sifatnya bisa mereka pilih, gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu kunci dari active learning. Ya, kemarin kan sudah dibahas tuh tentang active learning. Active learning itu harus ada pilihan. Mereka harus bisa menentukan. Karena kalau mereka memilih, menentukan, maka akan timbul rasa memiliki ya, sense of belonging, rasa memiliki dan juga rasa tanggung jawab.
Saya juga memberikan metafor. Misalnya nih seorang anak mau dibelikan baju ya, baju untuk dipakai di lebaran lah misalnya gitu. Mana yang dia lebih suka? Dia ikut memilih atau dia dipilihkan bajunya oleh orang tuanya? Kamu nggak usah ikut. Libatkan. Ikut memilih. Senang pasti ikut memilih. Betul. Kalau dia ikut memilih, kira-kira nasibnya baju itu seperti apa nanti? Pakai terus. Sesuai yang Keinginan sesuai yang diinginkan. Senang, puas. Ya, senang. Dia akan senang memakainya. Nasib baju itu akan dipakai terus-menerus. Bahkan cuci pakai gitu ya. Kalau anak kecil kan biasa gitu ya. Ya, pokoknya baju yang itu maunya yang dipakai, cuci lagi terus nanti langsung dipakai lagi. Gitu seperti itu. Tapi coba kalau mereka tidak ikut memilih gitu ya, dibelikan langsung, apalagi anak remaja, ya anak remaja usia SMP misalnya. Langsung dikasih nih bajunya pakai gitu. Kira-kira gimana nasib baju itu? Kadang tidak mau dipakai karena tidak sesuai selera. Kalau pas tidak sesuai selera itu nasib baju itu. Kecuali kalau orang tuanya memang sudah benar-benar mengerti ya tentang selera anaknya. Tapi keterlibatannya juga kurang sehingga dia merasa nggak mau dibeliin orang tua gitu. Maunya dia milih sendiri. Itu seperti itu. Nah, inilah filosofinya yang bisa melatar belakangi prinsip pembelajaran sajikan. Nah, setelah itu baru internalisasi. Apa yang kita lakukan untuk menginternalisasi? Nah, kira-kira teman-teman apa yang kita lakukan sebagai seorang guru untuk menginternalisasi? Ada yang punya pengalaman untuk melakukan internalisasi, apa yang kita lakukan? Membuat mereka merasa butuh. Nah, membuat mereka merasa butuh, luar biasa Coach Wardoyo ini ya. Merasa membutuhkan, ya merasa memerlukan. Mereka tahu apa tujuannya, ya mereka tahu apa yang nantinya manfaat dari mempelajari tersebut. Kalau mereka tahu manfaatnya, mereka akan mengejarnya gitu ya, dan terjadilah proses internalisasi. Oke, itu satu poin. Ya, ada lagi yang lain? Apa yang teman-teman lakukan untuk anak-anak bisa menginternalisasi apa yang tadi barusan kita sajikan? Menumbuhkan rasa suka. Menumbuhkan rasa suka, ya mungkin ya ada juga anak-anak yang tidak mengerti bahwa ini sebenarnya bermanfaat buat mereka, sehingga ibaratnya obat itu mereka sebenarnya harus minum gitu walaupun pahit. Nah, rasa sukanya muncul di mana? Ya tentunya pertama kita harus tahu ya bahwa manfaatnya ini apa gitu, dan kelihatannya nanti semacam apa ya, reward gitu ya, apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita peroleh gitu kalau kita menguasai ini. Nah, itu pasti akan memberikan semangat anak-anak untuk menginternalisasi dalam dirinya, ya membangun sebuah kebiasaan baru. Karena prinsip yang ketiga adalah terapkan. Ya, kalau terapkan itu berarti kan harus dilaksanakan gitu ya, harus diimplementasikan. Nah, bagaimana bisa mengimplementasikan kalau mereka tidak tahu manfaatnya, tidak tahu hubungannya dengan dunia seperti apa, tidak tahu hubungannya dengan akhirat gitu. Sehingga itulah yang kita lakukan dan dalam proses internalisasi. Karena tujuannya nanti ujungnya mereka bisa menerapkan apa yang sudah mereka pelajari, sudah mereka ketahui dan sudah kuasai gitu ya. Karena ada attitude, skill, knowledge gitu. Ya, knowledge itu sudah dipelajari, skill itu berarti sudah dikuasai, itu sudah berlatih gitu. Attitude itu juga sudah dibiasakan, ya pembiasaan dalam proses untuk mencapai karakter-karakter yang diinginkan. Oke, baik itu ya prinsip pembelajaran. Lalu selanjutnya pendekatan pembelajaran terpadu. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya, akronim ya terpadu. Ya telaah. Nah, ternyata telaah itu kita beri simbol. Simbolnya apa teman-teman ini? Priakanta. Ya, ini loop. Ya, kaca pembesar ya. Nah, telaah. Nanti gerakannya pun akan mirip seperti ini menggunakan loop. Lalu berikutnya eksplorasi. Apa menunjukkan apa ini simbolnya? Simbolnya
Apa sih? Menjelajah. Seperti apa? Setir kapal, Coach. Ya, setir kapal. Setir kapal itu sebenarnya menunjukkan filosofi apa itu? Yang tanda-tanda ini nih. Mengarungi arah mata air. Bisa ke segala arah. Ya, ini segala arah. Arah itu disebutnya mata angin gitu ya. Timur tenggara, selatan, barat, daya gitu ya. Barat, barat, laut, utara, timur, laut. Gitu. Hafal tuh anak-anak. Ya, eksplorasinya adalah ke segala arah. Oke. Lalu rumuskan. Rumuskan lambangnya seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Otak. Ya, Berpikir, otak manusia. otak yang memproses ya di otaknya. Ya di mind, di pikirannya, di pemikirannya. Lalu berikutnya, ini apa? Dia menyampaikan. Menyampaikan itu tidak mesti dengan mulut ya, tetapi bisa juga dengan gambar, dengan macam-macam ya, baik lisan maupun tulisan dan gambar. Ya sekarang ya, sistemnya disebut dengan infografis gitu ya, infografis. Oke, lalu aplikasikan. Nah ini bisa diterapkan di mana saja. Ya aplikasikan baik itu di dunia kerjanya, di lingkungannya gitu kan. Pokoknya yang penting konsep itu sudah dikuasai, sudah bisa diaplikasikan. Ya, konsep yang tadinya tanda tanya ini sudah bisa dilatihkan, sudah bisa dilakukan. Nah, dihubungkan dengan kehidupan, yaitu dunia. Maka lambangnya adalah ini, ya global. Lambangnya adalah bola dunia. Dan yang terakhir adalah diberikan reward di akhirat, ukhrawi. Ya, lambangnya adalah seperti ini ya, piala atau cawan keabadian ya, gitu ya, simbolisasinya begitu ya. Walaupun ini agak ke dunia barat gitu ya. Simbolisasinya adalah ukhrawi, ya dunia akhirat. Oke, baik ini ya simbol kita, logo-logo kita. Nah, telaahnya seperti ini, pendekatan pembelajaran baru, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi, ukhrawi. Nah, ini jadikan amalan untuk menuju akhirat. Jadi jangan lupa bahwa ukhrawi itu menjadikannya amalan, ya, amal baik, amal kebajikan yang dilakukan untuk persiapan kita menuju akhirat. Yang dilakukan adalah menjalankan sesuatu, baik itu dalam kehidupan sehari-hari untuk duniawi dan ukhrawi dengan menunjukkan amal ibadah, ya, amalan kebajikan untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan itulah yang menjadikannya lebih kuat karena kita punya ciri ukhrawi. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ada akronim lain dalam proses pembelajaran. Ya, ada nggak yang bisa menyebutkan sebagai perbandingan? Saya masih ingat nih waktu membahas ini ya dengan dipimpin oleh Dr. Sukro Muhab ya, kita membahas ini, menemukan ini, ya kita juga membandingkan dengan yang lain yang sudah ada gitu. Misalnya teman-teman ada pernah mendengar ini quantum teaching atau quantum learning? Masih dapat nggak ya? Generasinya apa sudah beda ya? Ya sekitar awal tahun 90-an itu terkenal ya quantum teaching, quantum learning. Ada yang sudah pernah baca bukunya quantum learning? Sudah, Coach. Sudah. Oke, apa yang didapat? Apa yang ada di situ? Itu awalnya dari semacam perkemahan, namanya Bobby siapa saya lupa. Bobby the Porter. Iya, Bobby the Porter. Kemudian itu super camp, anak-anak dikumpulkan di situ, kemudian diberikan banyak apa itu metode pelajaran. Yang terakhirnya saya ingat adalah merayakan gitu aja. Rayakan. Masih ingat nggak akronimnya apa? Yang terakhirnya rayakan itu? Lupa. Lupa. Ada yang ingat yang lain? Akronimnya seperti kita ini terpadu, ada singkatannya gitu, ada akronimnya. Tapi dalam bentuk sebuah kata. Nah, akronimnya adalah tandur. Ya. Tandur. Tandur dalam bahasa Jawa artinya apa ya?
Menanam. Nanam. Ya. Ini kan orang-orang Jawa nih, wong Jawa kabeh ya. Tandur itu artinya menanam. Kalau dia sudah tumbuh, artinya apa? Bisa dibuat singkat, akronim lagi. Tumbuh bahasa Jawanya apa? Tukul. 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 Ya, tukul arwana. Ya. Ya, jadi ini tandur. Tandur itu kan tujuannya untuk menanam, ya. Singkatannya apa? Tandur itu apa kepanjangannya? Tandur. Tadi Coach Novi ya, tadi sudah menyebutkan akhirnya itu R. R-nya itu adalah rayakan. Jadi mereka sebatas rayakan. Ya, dulu saya ingat tuh komentar diskusi kita, ya kita jangan cuma rayakan lah gitu, kita harus ada nilai lebihnya. Nah, makanya akhirnya muncullah duniawi, ukhrawi. Itu sebagai ujungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, T-nya apa ya mereka itu? Tumbuhkan. Tumbuhkan, ya bisa juga tumbuhkan, ya. Ada sesuatu yang bisa diminta agar mereka seperti kita gitu ya, seperti telaah gitu, agar mereka punya rasa ingin tahu, seperti itu tumbuhkan. Lalu berikutnya A-nya apa kalau mereka itu? Alami. Ya, alami itu artinya mereka eksplorasi, ya, alami, melakukan eksperimen, ya, melakukan apalagi gitu untuk mencari informasi. Nah, itu namanya eksplorasi. Mereka menamakannya alami. Oke, lalu N-nya apa? Namai. Namai. Nah, samanya dengan mana nih kalau di kita? Ya, setelah eksplorasi, yaitu rumuskan, ya, dinamai. Ya, dinamai. Pengetahuan itu penting untuk dinamai. Itu sama filosofinya dengan kita dirumuskan. Yang mana difilter lagi, disaring lagi informasi mana yang benar, informasi mana yang kelihatannya masih ragu-ragu. Nah, seperti itu. Itu adanya dirumuskan. Lalu berikutnya mereka ada D. Ya, demonstrasikan. Demonstrasikan itu sama dengan presentasikan gitu. Nah, ini sebagai pembanding ya bahwa lembaga atau komunitas lain pun ya ilmuwan lain pun ya dalam hal ini pengarangnya yaitu Bobby De Porter juga menjelaskan ini. Ya, ada demonstrasikan. Ditunjukkan dong kalau sudah sudah menguasai. Mana dipresentasikan? Oh, kamu udah tahu ini. Oh, kamu sudah mengerti ini. Ya, dijelaskan ke teman-temannya. Nah, itu namanya presentasikan. Nah, lalu mereka ada U. U-nya apa? Ulangi. Betul, Coach. Ya, ulangi. Ulangi itu sama dengan aplikasikan. Ya, ulangi. Karena kalau pengetahuan, keterampilan itu harus diulang-ulang. Itulah esensi dari pendidikan. Ya, kata orang, pendidikan itu adalah proses pengulangan. Ya, education is a matter of repetition. Itu bahasa Inggrisnya begitu. Jadi yang namanya pendidikan itu adalah sesuatu yang terus diulang-ulang gitu. Misalnya kita mendidik anak kita nih, kan kita sering tuh cerewet ya, apalagi emak-emak ya. Ya, cerewet tiap hari begitu diulangi lagi terus itu sampai anak kita ada yang terus akhirnya tertanam, tapi juga ada yang bosan barangkali ya gitu, ada yang menolak gitu. Nah, itu variasi dalam dunia pendidikan. Nah, itulah pendidikan. Ya, pendidikan adalah pengulangan-pengulangan. Oke, setelah diulangi baru mereka tadi R, yaitu rayakan. Karena prinsipnya filosofinya quantum learning adalah apa yang berharga untuk dipelajari, maka berharga pula untuk dirayakan. Gitu. Jadi itu prinsipnya mereka. Kita punya prinsip yang lain, bahwa kita tidak hanya mempelajari sesuatu untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kita. Jadi kita melebihi ya, beyond, itu melebihi dari quantum learning atau quantum teaching. Itu maunya seperti itu. Ya, dalam proses kita mencari terpadu ini, saya masih ingat di awal-awal dulu dengan dibimbing oleh dipandu oleh Coach Dr. Sukro ya, Sukro Muhab, ketua umum ya pada masa itu. Tim kita ini selalu diingatkan seperti itu, bahwa kita merayakan itu tidak hanya di dunia, mudah-mudahan bisa merayakan juga di akhirat gitu ya, dengan keberhasilan untuk kehidupan ukhrawi kita. Oke, baik lanjut. Nah, sekarang kita refleksikan ya. Ini lambangnya seperti ini, refleksi. Ya, refleksi lambangnya seperti apa ini?
bercermin. Ya, seperti bercermin. Reflection itu artinya pantulan, ya pantulan, reflection, refleksi, ya berupa pantulan. Jangan kita punya kepribadian buruk rupa, cermin Dibanting. dibanting, ya cermin dibelah. Ya jangan punya kepribadian seperti itu. Ya ada itu kepribadian seperti itu, ya buruk rupa, cermin dibelah, nggak mau mengetahui keburukannya atau nggak mau mengetahui kelemahannya. Padahal itu harus tahu. Nah, kira-kira apa refleksi kita untuk pendekatan pembelajaran terpadu? Apa sih keunggulannya, kelebihannya apa? Nah, kira-kira dampak positif bagi siswa jika guru-gurunya menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu secara intensif dan masif. Nah, kira-kira apa dampak positifnya? Ingat ya, ada dua kata, yaitu intensif dan masif. Intensif itu berarti benar-benar fokus gitu, dan masif itu artinya dengan massal, ya semua orang semua guru menerapkan ini, ya pendekatan pembelajaran terpadu. Bahkan mungkin semua sekolah di JSIT menerapkan ini, bahkan mungkin sekolah lain kita sedang mengenalkan juga kepada sekolah lain. Nah, jadi apa keunggulan dan kelebihannya dan kira-kira dampaknya untuk murid-murid kita apa? Ini adalah refleksi, ya silakan teman-teman kita akan merefleksikan diri kita seperti cermin gitu ya. Silakan apa yang didapat, apa yang menjadi harapan, impian ya teman-teman, ya hopes and dream dengan pendekatan pembelajaran terpadu ini seperti apa? Ya, boleh silakan ada yang mau langsung menyampaikan secara lisan. Kalau mau ditulis di chat juga boleh, nanti kita bacakan. Ya, silakan siapa teman-teman yang mau mengekspresikan tentang terpadu, mungkin sudah mengalami karena sudah menerapkan. Nah, apa testimoninya? Gitu. Mencoba Coach. Ya, silakan Coach Riza Muawana. Ya, mencoba ya Coach. Ya, kelebihannya setelah kita melakukan pembelajaran terpadu, peserta didik kita itu mudah dalam memahami sesuatu, di mana dalam telaah tersebut guru itu mengajak para siswanya untuk yang pertama kan ada mengamati ya, mengamati dulu atau membaca dulu, pokoknya dengan alat indera, mengamati atau membaca atau menyimak, sehingga anak-anak mudah untuk mempelajari ilmu yang akan didapat. Setelah itu, setelah mempelajari dan anak-anak paham, anak-anak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyatanya, sehingga anak-anak dengan belajar itu maka akan menumbuhkan sikap untuk lebih peduli dengan lingkungan, untuk lebih peduli menebar kebaikan. Dan hasil akhirnya kan ukhrawi ya, sehingga anak-anak itu tatkala dia sudah mempelajari sesuatu, dia akan menerapkannya. Misalnya saja dalam hal berwudu misalnya, dalam hal berwudu. Di sini dalam telaah kan mesti guru memperlihatkan video berwudu misalnya ya, video berwudu. Setelah itu anak-anak mengamati. Setelah mengamati, anak-anak berusaha untuk mempresentasikan maju satu-satu. Setelah mempresentasikan, anak-anak berusaha mengaplikasikan, oh ternyata wudhu yang benar itu seperti ini. Misalnya tadinya sebelum anak-anak memperoleh pelajaran berwudhu bersama gurunya, anak-anak kalau wudhu itu tangannya tidak sampai siku, tapi setelah anak-anak memperoleh pelajaran dari gurunya dengan pendekatan terpadu, anak-anak akhirnya tahu, oh ternyata wudhu yang sah itu sampai siku. Setelah itu anak-anak pulang bisa mengaplikasikan setiap wudhu dia sempurna, entah itu dari wudhunya sampai siku, entah itu membasuhnya, entah itu membasuh kakinya sampai mata kaki, jadi bisa mengaplikasikan. Dengan begitu akhirnya ukhrawinya anak-anak
karena wudhunya sah, otomatis sholatnya juga sah. Yang tadinya sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sempurna, setelah anak-anak mendapatkan penerapan wudhu dari gurunya memakai sistem terpadu, anak-anak sholatnya otomatis sah, insya Allah setidaknya diterima. Seperti itu, Coach. Ya. Nah, baik, luar biasa, Coach Riza. Ya, yang konkret gitu, bahwa kita punya keterampilan, skill, yaitu berwudu ya, sebagai pengetahuan juga bahwa mereka tahu prosedurnya, sistemnya bagaimana, dan juga tentunya attitude ya, sikap ya terhadap berwudu itu seperti apa, menjalankannya dengan sungguh-sungguh, ya tertib gitu kalau di sekolah ketika wudu ya, tidak bercanda, tidak ngobrol gitu ketika berwudu. Itu salah satu hal yang bisa kita kaitkan dan kita gunakan ke konsep atau pendekatan pembelajaran terpadu, sehingga terjadilah pemahaman yang komprehensif ya, disebutnya komprehensif ya, understanding, pemahaman yang komprehensif. Jadi mereka akan tahu sampai kepada bisa mengaplikasikannya ya, baik secara konkret real ya, duniawi, dan juga harapan untuk mencapai ukhrawinya. Nah, gitu apa yang disampaikan tadi oleh Coach Riza. Nah, dengan pendekatan pembelajaran terpadu, dampaknya adalah anak-anak memiliki pemahaman yang tinggi, memiliki sense of belonging yang baik, dan rasa tanggung jawab ya untuk menjalankan wudhu dengan baik. Nah, seperti itu ya tadi contohnya. Luar biasa, betul. Itulah yang kita rasakan ya dengan menggunakan pendekatan terpadu. Karena konsepnya dapat dari telaahnya, eksplorasinya, lalu mereka merumuskan gimana tuh gerakan wudhu yang benar, segala macam. Ya, dan tentunya saling belajar di antara mereka dan saling mengingatkan ya, ada kerja kelompok, dipresentasikannya juga seperti itu. Ya, nanti kita ada semacam observasinya ya, dengan melihat di sekolah ya pelaksanaannya seperti apa. Lalu juga kita minta orang tua murid ya melakukan observasi ya, gimana kalau wudhu di rumah gitu, bagaimana kalau wudhu di masjid. Nah, bisa tanya kepada bapaknya, kepada ibunya gitu. Oh, seperti ini ya, bisa tanya kepada saudaranya ya, kakaknya atau adiknya gitu, seperti itu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan secara holistik komprehensif ya. Terpadu itu adalah pendekatan yang berusaha untuk holistik ya. Holistiknya bukan hanya sampai dunia saja bahkan ya, tapi juga sampai akhirat. Nah, itu keinginannya, ciri khas dari sekolah Islam terpadu. Oke, baik, ada lagi yang lain mau menambahkan? Ada? Oke, Coach Wardoyo silakan. Baik, terima kasih Coach. Saya ingin menambahkan sedikit tadi. Sebenarnya kan tadi dijelaskan kalau prinsip kuantum dengan terpadu kan mirip. Cuma ada 2 poin di terakhir tadi yang kalau di kuantum itu ulangi dan rayakan. Kelebihan kita adalah rayakan ini tidak cukup untuk urusan dunia, tapi juga nyambung sampai ke akhirat. Jadi tidak berhenti saja sampai sini. Yang ingin saya garis bawahi mungkin selama ini mungkin yang saya rasakan sendiri gitu ketika belajar, terkadang guru tidak menghubungkan, menjembatani antara dunia sekolah dengan dunia keseharian. Contohnya kita dulu belajar bilangan biner itu untuk apa? Kadang anak-anak tuh bingung. Atau ada dulu ada sinus kosinus itu untuk apa? Padahal kita disuruh menghafal sekian panjang lebar, tapi korelasi di kehidupan dunianya apa, apalagi di akhirat. Nah, mungkin poin ini yang mungkin perlu ditekankan bahwa semua yang kita ajarkan harus ada hubungan atau mungkin istilahnya bridge, jembatan ya, yang menjembatani teori di kelas itu manfaatnya ketika di kesehariannya itu apa, plus kalau di kita berarti sampai nilai ke akhiratnya itu apa, seperti itu. Mungkin itu, Coach. Ya, betul. Luar biasa, kita beri aplaus kepada Coach Wardoyo yang sudah menambahkan lagi tadi bahwa dirayakan itu kita punya yang lebih besar ya, lebih dahsyat yaitu daripada rayakan di quantum teaching. Dan tentunya yang penting adalah bahwa anak-anak kita nantinya bisa merasakan manfaat ya dari proses pembelajarannya yang beliau sampaikan tadi. Jangan nggak tahu nih manfaatnya apa gitu belajar ini.
ya kosinus, sinus, tangen segala macam itu apa sih manfaatnya gitu. Ya karena dalam matematika kan ada problem solving ya, pemecahan masalah. Nah, apa dalam dunia konkretnya? Misalnya bagaimana parkir mobil ya, ternyata parkir mobil juga pakai sudut ya, pakai Pitagoras gitu segala macam gitu ya. Jadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Oke, selalu menghubungkannya dengan duniawi dan ukhrawi ya sebagai ciri khas dari proses pembelajaran pendekatan terpadu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan respon. Kita lanjutkan dulu di refleksi kita tadi sudah kita jalankan sebuah perenungan ya, dampak dan juga manfaat keunggulan dari terpadu. Nah, baik kita tes nomor 1 apa? Yang pertama itu telaah. Terus yang kedua? Eksplorasi. Rumuskan. Aplikasikan. Presentasikan. Oke, nah itulah adalah terpadu dengan simbol-simbolnya ya, memudahkan kita sesuai dengan era zaman sekarang. Perlu ada simbol, logo yang bisa kita tampilkan ya sebagai tampilan infografis. Terpadu sebagai dan kita senam ya, ikuti gerakan. Kalau yang bisa berdiri ya, pasti bisa semua berdiri ya. Kita dengarkan lagu dan di situ ada video. Pemanasan dulu. Oke, siap ya. Langsung ya di 1, 2, 3. Gimana, Bu? Satu badannya. Nah. Jauh. Belum. Belum. Oh iya. Nah, saya ulangi. Ayo kawan, kita telah eksplorasi lalu rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi juga ukhrawi. Ayo terapkan terpadu di kelas kita. Ayo terapkan terpadu bersama-sama. Ayo kawan, kita telah eksplorasi lalu rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi juga ukhrawi.
terapkan terpadu di kelas kita. Terapkan terpadu bersama-sama. Oke, tepuk tangan semuanya. Gimana? Sudah? Segar? Oke, tadi senam terpadu. Oke, sudah bisa gerakannya ya? Senam terpadunya sudah bisa? Diulangi lagi. Sekali lagi ya. Kita lagunya ya, kita lagunya nih, kita akan coba. Ini lagunya ada. Ayo kawan, kita telah eksplorasi lalu rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi juga ukhrawi. Ayo, ayo, ayo terapkan terpadu di kelas kita. Ayo, ayo, ayo terapkan terpadu bersama-sama. Ayo kawan, kita telah eksplorasi lalu rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi juga ukhrawi. Ayo, ayo, ayo terapkan terpadu di kelas kita. Ayo, ayo, ayo terapkan terpadu bersama-sama. Oke, itu adalah energizer kita. Ya, lagunya lagu senam terpadu ya, atau lagu terpadu. Nah, ini ya, jadi menggunakan lirik ini ya, lagunya seperti lagu menanam jagung gitu ya. Ayo kawan, kita telah eksplorasi lalu rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi juga ukhrawi. Ayo, ayo kita terapkan terpadu di kelas kita. Ayo, ayo kita terapkan terpadu bersama-sama. Nah, itu kalau nggak pakai musik ada nih musiknya.
kita tambah semangat ya dengan terpadu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke simulasi TER ya. Kita akan masuk mulai simulasi telaah, eksplorasi dan rumuskan. Ya. Sekarang kita akan teman-teman ya, kita akan melihat sebuah video. Ya, kita akan lihat video. Silakan teman-teman mencermati videonya. Oke, bagaimana menurut teman-teman video tadi? Ada yang bisa memberikan respon terhadap video tadi? Atau mungkin ada yang masih merasa kesulitan? Ada hambatan untuk memperhatikan, mencermati video tersebut? Silakan. Videonya gimana? Cukup dimengerti video tadi? Cukup. Cukup ya. Oke. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan atau kesan terhadap video tadi boleh? Tadi di ayat dikatakan munculkan singa-singa, the lion in you. Ya, munculkan singa-singa dalam diri Anda. Gimana teman-teman tuh? Udah muncul belum singa di diri kita? Oke, perlu diulang videonya sekali lagi? Karena berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang videonya nih. Ada yang merasa perlu diulang? Mungkin pandangan pertama belum terlalu jelas ya.
Oke, kita akan lihat lagi sekali lagi. Itu Ya. terjemahnya juga nggak jelas tulisannya, Coach. Oh ya, terjemahannya kurang jelas ya, karena di bawah itu ya. Ya, itulah yang saya maksudkan ya. Jadi ya kesulitan kita ada terjemahan di situ. Baik, saya akan coba bantu di sini ya, bagaimana kita memahami video ini. Tak perlu Ya. jadi yang paling pinter, paling tinggi, paling cepat. Iya. Kita lihat lagi ya. Yang paling besar ya. Paling besar Binatang gajah. paling besar. Gajah ya. Paling Paling tinggi. tinggi jerapah. Dan itu adalah jerapah. Paling bijak. Ya, serigala yang paling bijaksana. Kalau dibilang paling cepat, adanya cheetah. Nah, singa ada di mana ini? Padahal singa adalah raja hutan, tapi tidak terpilih ya dalam kualifikasi. kalau klasifikasi itu. Ini terjemahannya salah. Courageous itu artinya berani. Ya, menghadapi tantangan, siap menghadapi tantangan. Semua hambatan. Nggak takut Tantangan. terhadap lawan. Semua dilakukan dengan percaya diri, tidak pernah takut, tidak dapat dihentikan. Resiko, mengambil resiko. Dan dia melihat hewan lain adalah makanan buat dia. Ya, dia selalu terus mencoba. Tidak pernah lepas dari tangannya. Singa memiliki karisma. Nah, apa yang kita pelajari dari seekor singa? Kita nggak perlu menjadi yang tercepat, tidak perlu menjadi yang paling bijaksana, dan tidak perlu menjadi yang paling pintar, atau menjadi yang paling brilian. Yang perlu kita lakukan ya, kita harus menerima, mencapai impian kita, dan menjadi yang terbesar dalam diri kita, yaitu keberanian, ya, ini keberanian tekad, ya, dan kemauan untuk mencoba. Percaya kepada diri bahwa segala sesuatunya memungkinkan terjadi. Percaya diri, ya, percaya diri kita dapat melakukannya. Tampilkan sesuatu dari diri kita yang seperti singa. Okay, stay motivated. Oke, baik, itu videonya sedikit. Kita akan lanjutkan. Ya. Nah, ini breakout room discussion ya, waktu berdiskusinya selama 15 menit ya, untuk membahas tentang bagaimana karakter si singa sebagai pemimpin di hutan. Lalu yang kedua, menurutmu karakter apa saja yang harus ada pada seorang pemimpin? Yang ketiga, siapakah pemimpin di dalam Islam? Dan yang keempat, apakah diri kita adalah seorang pemimpin? Ya, ini diskusi kelompok. Kita akan bagi sesuai dengan kelompoknya, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Ya, kita akan kerja kelompok. Ya, karakteristik singa, karakter pemimpin, ya, siapa pemimpin dalam Islam, dan apakah kita seorang pemimpin? Ya. Oke, kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya, sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Ya. Anda akan membahas 4 pertanyaan tersebut di kelompoknya masing-masing. Oke. Oke, kita akan langsung bagi breakout room. Silakan teman-teman masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Kita akan berbagi menjadi 4 kelompok. Ya, roomnya ada 4. Silakan untuk masuk ke room 1 untuk individualisasi, ya, room untuk interaksi, room 3 untuk refleksi, observasi, dan room 4 untuk refleksi. Room 1, maaf,
Boleh Ya. salam. Yang kelompok 1 mungkin ada satu kelompok yang tetap di main room, coach, untuk kita report main room. Boleh ya? Boleh begitu kan? Oh, jadi dibagi 3 saja ya? 3 saja, jadi nanti misalkan kelompok 4 itu tetap di main room biar saya report sendiri. Nanti Ustazah Risna itu report di room 1, terus Coach Sabto bisa di yang room yang lain gitu. Oke, ya jadi saya akan bagi menjadi 3 room ya. Iya, 3 room. 3 room saja. Oke. Ya, sebentar karena sudah terlanjur tadi sudah terbentuk ini roomnya. Masih proses menutup roomnya. Oke, jadi sudah 4 pertanyaan tadi ya di kelompoknya masing-masing. Tentukan ketua kelompoknya dan nanti juru bicaranya. Dan kalau bisa tentunya ditampilkan nanti hasil ininya adalah dengan menggunakan PowerPoint ya. Misalkan lebih mau menarik lagi, mau lebih ya ini. Oke, saya ulangi lagi. Kita akan membaginya hanya menjadi 3. Individualisasi ada di kelompok di main room. Boleh. Ya, individualisasi ada di main room. Oke, jadi yang individualisasi tidak perlu memasuki ruangan, cukup di main room saja. Oke, silakan. Room 1-nya berarti untuk interaksi, room 2-nya untuk observasi, room 3-nya untuk refleksi. Ya, silakan teman-teman langsung bergabung di ruangannya masing-masing. Room 1 sekali lagi untuk interaksi, room 2 untuk observasi, ya, room 3 untuk refleksi. Karena main room-nya, ruang utamanya untuk individualisasi. Sementara Ada serigala singa ya, yang ditakuti itu adalah singa ya, yang dianggap sebagai pemimpin hutan seperti itu. Tapi kemana sih singa itu kayak gitu ya? Tadi kayaknya kalau tidak salah. Udah aku angkat Ya, kemana sih si singa itu padahal terkenal yang garang, terkenal yang gampang sekali menangkap mangsanya kayak gitu ya Bu. Nah, tapi kok kemana dia tidak memperlihatkan padahal dia seorang pemimpin seperti itu. Oke, saya akan masuk ke room 3 untuk refleksi. Ya, room 2 dan room 3. Disampaikan tentang ini loh Bu, tidak perlu ketika padahal singa itu tidak perlu menunjukkan kehebatannya, kekuatannya, kegarangannya, sama kecerdasannya, serta kepemimpinannya seperti itu nggih. Terus yang nomor 2, menurutmu karakter apa yang harus ada seorang pemimpin? Nah, tadi 1 tidak harus menunjukkan kehebatannya, ya aku loh ini pemimpin yang hebat gitu ya. Terus aku ini pemimpin yang paling bisa, aku pemimpin yang paling kuat, mungkin seperti itu nggih. Iya, enggak Pak. Permennya tuh Bu Sabrina. Bu, aku permen. Alhamdulillah ada seorang pemimpin di sini. Pemimpin kita. Akan dicatat aja Bu, dibuat PowerPoint yang ada gambar itu. Bismillah. Ini belum terdeteksi lagi.
Ustaz Sada, mohon maaf, bisakah diskusinya juga via Zoom ya? Karena ini kami record untuk laporan. Jadi dibuka aja suaranya. Ya, ya. Ya. Jangan dibuka semua berapa gak apa-apa. Ya, oke. Cek. Ustadz Ujang ini di kelompok individualisasi kah? Ujang kan di sini nih. Bukan, Ustadz Ujang bukan di sini. Observasi, Coach. Silakan pindah. Ini observasi deh. Oke. Menjadi yang tercipta. Tercepat, bijaksana. Tapi harus memberikan berani menghambat berani menghambat tantangan
Pemimpin. Karakter pemimpin. Berani menghadapi tantangan dan saya sendiri. Mempunyai karisma dari maksudnya gitu tadi Pak. Itu yang satu telinga. Contohnya bibir malam. Siapa yang dalam Islam, Pak? Kalau tidak bisa sendiri ya, kalau tidak itu kita sendiri yang mampu mengendalikan diri kita sendiri. Dan Untuk gambarnya, nomor 3 penjelasan siapa Rasulullah ya. Ya kalau setelah Rasulullah banyak ambil ini. Iya. Siapa pemimpin dalam Islam, terus baru berikutnya kita ya. Kalau kita yang mengatakan diri kita orang pemimpin, iya. Setiap orang mempunyai jiwa. dalam Islam, pemimpin dalam Islam berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, SKW, Rasulullah Amirul Mukminin, terus hadisnya itu Ini kata ada paling itu aja gitu. Nah itu hadisnya nggak apa. Mahulun an ro'iyatihi an ro'iyatihi. Minta ini dulu hadisnya panjang sih tuh. Ini nomor 4 pakai ro'iyatihi. ya setiap diri kita seorang pemimpin. Ya itu Tetap kita. ya udah nanti yang mau nyampaikan ditulisin aja, tak tulisin nggak apa-apa. Sabrina. Sabrina kan nulis. Yang ngomongnya enak, normal. Iya. Yang minta iya tiap hari. Masih kayak Kampung baru. setiap Adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai dan setiap kamu akan dimintai terus setiap kamu akan dimintai. setiap diri kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri. Setiap orang adalah seorang pemimpin dan setiap kamu akan Dimintai bertanggung apa yang dipimpinnya. apa yang dipimpinnya. Diulang lagi tuh.
Assalamualaikum. Mas'ulun an ro'iyatihi. Ini gimana tahu Bu? Masalah pentingnya gitu. Iya,